Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda membayangkan bahwa di dalam rumah Anda sendiri ada satu tempat yang bisa menjadi pusat kehadiran Tuhan? Bukan gereja besar, bukan tempat ziarah, tetapi sebuah sudut kecil yang sering diabaikan. Dan yang mengejutkan, banyak umat Katolik tidak mengalami kuasa doa. Bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena mereka tidak menyiapkan tempat baginya untuk tinggal. Mereka berdoa, tetapi tidak membangun altar. Padahal Padre Pio pernah berkata kepada anak-anak rohaninya, "Jadikan rumahmu seperti gereja kecil. Hari ini Anda akan menemukan rahasia altar rumah yang mampu mengubah keluarga, keuangan, bahkan kesehatan Anda. Jika dilakukan dengan benar, dan tetaplah bersama saya sampai akhir, karena bagian terakhir adalah yang paling jarang diketahui dan bisa menjadi kunci terbukanya semua berkat. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa meja kecil yang terlupakan di ruang tamu rumah Anda bisa menjadi tempat paling kuat untuk menerima rahmat dalam hidup Anda? Dengan 7 hal sederhana, Anda bisa menciptakan sebuah portal rahmat yang begitu kuat, sehingga dapat sepenuhnya mengubah keluarga Anda, keuangan Anda, bahkan kesehatan Anda. Hari ini Anda akan menemukan rahasia altar rumah yang digunakan oleh gereja pada masa awal dan telah mengubah hidup ribuan umat Katolik. Tetaplah sampai akhir karena saya akan menunjukkan hal ketujuh yang paling kuat dari semuanya, yang banyak orang bahkan tidak tahu bahwa itu diperlukan di altar. Perhatikan juga bahwa ada satu kesalahan serius yang dapat menghalangi semua berkat Anda. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana menghindarinya. Padre Pio dari Pietrelcina, santo dengan stigmata yang membawa luka Kristus selama 50 tahun, berulang kali mengatakan kepada anak-anak rohaninya, "Jadikan rumahmu seperti gereja kecil." Ia mengetahui sebuah rahasia yang kini telah dilupakan oleh gereja modern. Padre Pio memiliki karunia bilokasi. Ia menyembuhkan ribuan orang. Ia membuat para ateis bertobat hanya dengan tatapannya. Tetapi tahukah Anda apa hal pertama yang ia sarankan ketika mengunjungi keluarga? Menetapkan satu ruang di rumah sebagai altar. Santa Teresa dari Avila, doktor gereja dan pembaharu Karmel, menulis dalam surat-suratnya bahwa rumah tanpa altar seperti tubuh tanpa jiwa. Ia yang mengalami penglihatan mistik dan pengangkatan rohani setiap hari serta berbicara langsung dengan Kristus, meninggalkan pelajaran berharga ini bagi kita. Sebelum saya menunjukkan 7 benda suci itu, Anda perlu memahami mengapa ini bekerja. Ini bukan takhayul, ini bukan sihir, ini adalah teologi Katolik yang murni. Dalam kitab Keluaran 25 ayat 8, Tuhan memerintahkan Musa, "Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka." Tuhan tidak mengatakan bangunlah gereja besar. Ia mengatakan sebuah tempat kudus, sebuah ruang suci di mana ia dapat tinggal. Dan lihatlah janji dalam Injil Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Rumah Anda ketika didedikasikan menjadi tempat pertemuan dengan Kristus. Hal ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak masa gereja awal. Selama 300 tahun pertama, gereja belum memiliki bangunan besar. Orang-orang Kristen berkumpul di rumah-rumah, dan dalam Kisah Para Rasul tertulis bahwa mereka bertekun dalam doa, serta memecahkan roti di rumah-rumah. Setiap rumah adalah tempat kudus kecil. Altar rumah bukan penemuan baru. Ini adalah kembalinya tradisi ribuan tahun yang dipraktikkan oleh umat Kristen pertama.
Ketika Anda membuat altar di rumah, Anda melakukan apa yang diajarkan para rasul. Sekarang kita masuk ke benda pertama dari altar rumah. Perhatikan baik-baik, karena saya akan menunjukkan 7 hal yang harus ada di altar Anda, dengan susunan yang benar dan doa khusus untuk masing-masing. Setiap benda memiliki tujuan spiritual dan alasan teologis yang dalam. Benda pertama adalah salib yang telah diberkati. Salib adalah pusat mutlak dari altar Anda. Tidak boleh sembarang salib. Harus terbuat dari kayu atau logam, bukan plastik. Karena itu harus diberkati oleh seorang imam atau oleh pemiliknya sendiri melalui doa khusus. Letakkan salib di tengah, di posisi paling tinggi. Segala sesuatu di altar berputar di sekitar salib karena semua rahmat berasal dari pengorbanan Kristus di Kalvari. Santo Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat Korintus bahwa kita mewartakan Kristus yang disalibkan. Teologi mengajarkan bahwa salib adalah jembatan antara surga dan bumi. Ketika Anda menempatkan salib di altar, Anda menyatakan bahwa ruang itu berada di bawah pemerintahan Kristus. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat tinggal di tempat di mana salib berdiri. Oleh karena itu, saat menempatkannya, ucapkan doa ini. Tuhan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib karena kasih kepadaku, berkatilah salib ini. Jadikanlah salib ini sarana rahmat, perlindungan, dan kekudusan di rumah ini. Semoga salib ini terus mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar dan melindungi kami dari segala yang jahat. Dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Letakkan salib di bagian paling belakang altar, setinggi mata Anda saat berlutut, dan jadikan itu sebagai hal pertama yang Anda lihat ketika mendekati altar. Benda kedua adalah Alkitab suci yang terbuka. Sabda Tuhan harus hadir secara fisik di altar Anda. Tidak boleh Alkitab tertutup yang disimpan di dalam laci. Alkitab harus selalu terbuka dan ditopang dengan benar. Tradisi biara pada abad pertengahan mengajarkan hal ini. Para rahib menjaga Injil tetap terbuka di altar oratorium karena sabda Tuhan hidup dan berkuasa. Seperti yang tertulis dalam surat Rasul Yohanes kepada orang Ibrani, bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Pilih satu kitab tertentu untuk tetap terbuka. Saya merekomendasikan Injil Yohanes atau kitab Mazmur. Gantilah halaman setiap minggu, tetapi biarkan Alkitab tetap terbuka. Ini adalah deklarasi spiritual bahwa rumah Anda berada di bawah otoritas sabda. Ucapkan doa ini saat meletakkan Alkitab. Tuhan, semoga firman-Mu menjadi pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Semoga kitab suci ini yang terbuka di altar ini mencurahkan kehidupan, kebijaksanaan, dan bimbingan bagi semua yang tinggal di rumah ini. Bukalah hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Amin. Letakkan Alkitab di sebelah kanan salib, yaitu sisi kanan saat Anda menghadap altar. Tempatkan di atas penyangga yang layak atau kain yang pantas. Benda ketiga adalah air suci yang telah diberkati. Air suci adalah salah satu sakramen tali paling kuat dalam gereja Katolik. Air suci memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat, memurnikan lingkungan, dan membawa rahmat Tuhan. Dalam Rituale Romanum tertulis bahwa air suci mengusir kekuatan musuh. Simpan air suci dalam wadah kaca bening di altar Anda. Jangan gunakan plastik. Kaca melambangkan kemurnian dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Gantilah air suci setiap 15 hari. Ambil yang baru dari paroki Anda. Gunakan air ini untuk memerciki seluruh rumah setiap hari Jumat. Mulailah dari altar, lalu ke semua ruangan. Santo Yohanes Maria Vianney berkata bahwa setan lari dari air suci lebih cepat daripada dari neraka itu sendiri. Ucapkan doa ini saat memerciki rumah.
Dengan kuasa darah Yesus, aku memerciki rumah ini dengan air suci. Semoga semua yang jahat terusir, semua penyakit disembuhkan, semua kutuk dipatahkan. Semoga damai Kristus tinggal di rumah ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Letakkan wadah air suci di sebelah kiri salib. Setiap kali Anda masuk atau keluar rumah, celupkan jari Anda dan buat tanda salib. Sambil berkata, "Dengan air suci ini dan darah-Mu yang berharga, bersihkan aku, ya Tuhan, dari segala dosa." Benda keempat adalah lilin yang telah diberkati. Cahaya selalu melambangkan Kristus dalam tradisi Kristen. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Lilin doa di altar bukan sekadar dekorasi. Lilin doa adalah simbol teologis yang dalam. Anda membutuhkan dua lilin yang melambangkan kodrat manusia dan ilahi Kristus atau iman dan perbuatan. Gunakan lilin putih, bukan berwarna, untuk altar utama. Sediakan waktu setiap hari, sebaiknya saat senja, untuk menyalakan lilin dan berdoa. Santa Hildegard dari Bingen menulis bahwa nyala lilin yang dinyalakan dalam doa membawa permohonan manusia ke hadapan takhta Tuhan lebih cepat daripada bentuk doa lainnya. Ucapkan doa ini saat menyalakan lilin. Tuhan Yesus, terang dunia, aku menyalakan lilin ini sebagai lambang imanku. Seperti nyala ini menerangi kegelapan, semoga kehadiran-Mu menerangi hidupku, menerangi keluargaku dan semua jalanku. Semoga doaku naik kepadamu seperti harum yang menyenangkan. Amin. Letakkan lilin di kandil atau tempat lilin yang aman, satu di setiap sisi salib. Jangan pernah meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan. Jika Anda harus pergi, padamkan dan nyalakan kembali saat kembali. Yang terpenting adalah niat dan rasa hormat, bukan lamanya lilin menyala. Benda kelima adalah rosario yang telah diberkati. Rosario adalah salah satu senjata paling kuat melawan kekuatan kejahatan. Padre Pio menyebutnya sebagai senjata dan mengatakan bahwa setan gemetar ketika melihat bahkan orang yang paling sederhana memegang rosario dengan iman. Altar Anda harus memiliki rosario yang telah diberkati oleh seorang imam. Lebih baik jika diberkati pada hari khusus seperti Pesta Perawan Maria. Tidak harus rosario mahal dari perak atau emas. Bisa sederhana dari kayu, tetapi harus diberkati. Biarkan rosario selalu terlihat di altar. Fatima, Lourdes, dan banyak penampakan lainnya selalu menekankan doa rosario. Louis-Marie Grignon de Montfort menulis seluruh buku tentang kekuatan rosario dan mendokumentasikan ratusan mukjizat. Saat meletakkan rosario di altar Anda, ucapkan doa ini. Ibu Maria tersuci, Bunda Allah dan Bunda kami. Berkatilah rosario ini agar setiap salam Maria yang didoakan menjadi seperti mawar yang diletakkan di kakimu. Semoga ini menjadi sarana pertobatan, penyembuhan dan pembebasan bagiku, dan bagi semua orang yang aku doakan. Amin. Berdoalah setidaknya satu peristiwa rosario setiap hari di depan altar Anda. Jika memungkinkan, doakan seluruh rosario. Ambil rosario dari altar dengan hormat. Cium salibnya sebelum mengembalikannya ke tempatnya. Benda keenam adalah gambar santo pelindung Anda. Setiap orang memiliki santo pelindung, baik santo nama baptis, santo profesi, atau santo yang memiliki devosi khusus bagi Anda. Sebuah gambar atau kartu doa santo tersebut harus ada di altar Anda. Ini bukan penyembahan, karena penyembahan hanya milik Tuhan. Ini adalah penghormatan yang Anda berikan kepada sahabat-sahabat Tuhan di surga. Konsili Trente menjelaskan perbedaan ini dengan jelas.
Teologi persekutuan para kudus mengajarkan bahwa para kudus menjadi perantara bagi kita di hadapan Tuhan. Ketika Anda menempatkan gambar Santo Pelindung di altar, Anda menyatakan persatuan dengan gereja yang menang di surga. Sebutkan nama Santo Pelindung Anda, lalu katakan, Santo atau Santa Mulia di hadapan Tuhan, pandanglah aku dan keluargaku. Persembahkan kebutuhan kami kepada Tuhan. Bimbing langkah kami di jalan kekudusan. Lindungi kami dari bahaya jiwa dan raga. Jadilah pembela kami di surga. Amin. Jika Anda tidak tahu siapa Santo Pelindung Anda, pilih Santo Yosef untuk pria atau Perawan Maria untuk wanita. Letakkan gambar di salah satu sisi altar, selalu lebih rendah dari salib. Ini untuk mengingatkan bahwa para kudus menunjuk kepada Kristus, bukan kepada diri mereka sendiri. Benda ketujuh adalah wadah permohonan yang paling kuat. Sekarang saya akan menunjukkan hal yang tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi sangat penting di altar. Ini adalah wadah permohonan. Ambil kotak kecil yang indah dari kayu, logam, atau keramik. Bisa juga mangkuk tanah liat. Yang penting dikhususkan hanya untuk tujuan suci ini. Jangan digunakan untuk hal lain. Di dalam wadah ini, Anda akan menaruh kertas kecil berisi intensi doa Anda. Bisa nama Anda, nama anggota keluarga, permohonan khusus, atau ucapan syukur. Tradisi ini sudah dilakukan para rahib gurun di Mesir sejak abad keempat. Ketika Anda menulis dan meletakkan permohonan di altar, Anda sedang melakukan ajaran Kristus untuk meminta dengan iman. Tindakan fisik menulis dan meletakkan di altar adalah tindakan iman yang nyata. Santa Therese dari Lisieux memiliki kotak seperti ini di kamarnya di Karmel. Ia menaruh semua permohonan dari surat yang diterimanya dan mendoakannya setiap hari. Setelah wafatnya ditemukan ratusan permohonan dan sebagian besar telah terkabul. Cara menggunakan wadah permohonan. Tuliskan intensi Anda di kertas kecil, jelas tetapi singkat. Lipat dan masukkan ke dalam wadah di altar. Setiap kali Anda berdoa di depan altar, ambil wadah itu, pegang dengan kedua tangan dan katakan, Tuhan, Engkau mengetahui semua permohonan ini. Aku mempercayakan semuanya kepada kehendak-Mu yang sempurna. Jadilah menurut sabda-Mu. Dan ketika satu permohonan terkabul, ambil kertas itu, ucapkan syukur dengan suara lantang. Lalu bakar kertas itu dengan aman menggunakan api lilin altar. Jika setelah beberapa hari permohonan belum terkabul, jangan berkecil hati dan teruslah berdoa karena mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Doa di atas wadah permohonan. Bapa yang kudus, wadah ini berisi seruan hatiku. Engkau mengetahui setiap kebutuhan, setiap air mata, setiap kerinduan. Aku mempercayakan semuanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Jika ada permohonan yang tidak sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna, berikan aku kebijaksanaan untuk menerima dan iman untuk tetap bertahan. Amin. Letakkan wadah permohonan tepat di depan altar di antara Anda dan salib. Ini melambangkan kebutuhan manusia yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang saya akan membagikan dua kesaksian nyata dari anak-anak rohani Padre Pio yang hidup dalam bimbingan spiritualnya. Perhatikan baik-baik karena mungkin Anda akan melihat diri Anda dalam kisah ini. Seorang ibu sederhana dari Italia Selatan datang kepada Padre Pio dalam keadaan putus asa karena keluarganya mengalami kesulitan ekonomi yang berat dan hampir kehilangan tempat tinggal. Padre Pio tidak memberinya solusi rumit. Ia hanya berkata, "Jadikan rumahmu tempat doa dan jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa berlutut di hadapan Tuhan." Wanita itu pulang, menata sebuah altar kecil di rumahnya,
dan setiap hari dengan setia ia berdoa, mempersembahkan semua kebutuhannya di hadapan salib. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Seorang kenalan lama datang menawarkan pekerjaan yang stabil bagi dirinya dan suaminya. Ia kembali kepada Padre Pio sambil menangis dan berkata bahwa doanya dijawab. Dan Padre Pio hanya tersenyum dan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah menolak hati yang setia. Wanita itu bersaksi bahwa sejak hari itu rumahnya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan damai yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan anak-anaknya mulai ikut berlutut di depan altar setiap malam. Ia menyadari bahwa bukan hanya keadaannya yang berubah, tetapi seluruh suasana rohani dalam rumahnya. Kesaksian kedua datang dari seorang pria yang selama bertahun-tahun hidup dalam dosa dan jauh dari Tuhan, tetapi akhirnya datang kepada Padre Pio dengan hati yang hancur. Ia mengaku bahwa hidupnya penuh kekacauan, kehilangan arah, dan tidak mampu melepaskan diri dari kebiasaan buruk yang mengikatnya. Padre Pio menatapnya dalam diam lalu berkata, "Mulailah dengan doa setiap hari di rumahmu, di hadapan salib, dan jangan berhenti, bahkan ketika engkau merasa tidak layak." Pria itu mengikuti nasihat itu dengan setia, menyiapkan sebuah tempat kecil di rumahnya sebagai altar dan setiap hari berlutut, meskipun seringkali ia merasa kering dan tanpa harapan. Seiring waktu, sesuatu mulai berubah perlahan di dalam dirinya. Godaan yang dulu begitu kuat mulai melemah, dan hatinya mulai dipenuhi kerinduan akan Tuhan. Ia kembali kepada sakramen, memperbaiki hidupnya, dan akhirnya menemukan kebebasan yang selama ini ia cari. Ketika ia kembali menemui Padre Pio, ia berkata bahwa hidupnya telah berubah, dan Padre Pio menjawab dengan sederhana, "Itu karena engkau memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak." Pria itu kemudian bersaksi bahwa altar kecil di rumahnya menjadi tempat di mana ia berperang setiap hari dan di mana ia menemukan kemenangan demi kemenangan. Ia mengerti bahwa kuasa itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Tuhan yang hadir ketika seseorang setia mencarinya. Sekarang perhatikan baik-baik karena saya akan menunjukkan 3 kondisi rohani yang harus ada agar altar di rumah Anda benar-benar mengeluarkan kuasanya dalam hidup Anda. Jika satu saja hilang, altar itu hanya akan menjadi dekorasi tanpa daya. Kondisi pertama adalah iman yang tekun, bukan iman yang mencari hasil instan. Altar rumah bukan jimat, bukan tahayul, melainkan ruang perjumpaan dengan Tuhan yang menuntut kesetiaan setiap hari. Banyak orang membuat altar dan berharap hasil dalam beberapa hari, lalu meninggalkannya ketika tidak terjadi apa-apa. Itu bukan iman, itu tawar-menawar dengan Tuhan. Iman sejati tetap berdoa, bahkan ketika tidak melihat hasil. Seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Anda harus berdoa setiap hari di depan altar, entah Anda merasa atau tidak, entah ada hasil atau belum. Jika Anda menyerah pada kesulitan pertama, altar itu hanya akan menjadi perabot religius tanpa kuasa. Tuhan tidak mengikuti jadwal kita. Dia bekerja dalam waktu yang sempurna. Bagian Anda adalah tetap setia dalam doa setiap hari. Kondisi kedua adalah hidup sesuai dengan Injil. Anda tidak bisa memiliki altar di rumah, tetapi tetap hidup dalam dosa berat yang disengaja. Itu tidak akan bekerja dan hanya menjadi kemunafikan di hadapan Tuhan. Jika ada kebencian dalam hati, jika hidup dalam dosa dan tidak mau berubah, altar tidak akan menghasilkan buah dalam hidup Anda. Pertama harus ada pertobatan, pengakuan dosa, dan keputusan untuk berubah.
Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 15, "Ketika kamu berdoa, aku tidak akan mendengarkan karena tanganmu penuh dosa." Tuhan tidak mendengar doa dari mereka yang dengan sadar melawan kehendak-Nya. Jika Anda tidak hidup sesuai Injil, altar justru akan menjadi beban hati nurani. Setiap kali Anda melihatnya, Anda akan merasa bersalah, bukannya damai. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia menuntut ketulusan. Jika Anda jatuh, bangkitlah kembali dan mulai lagi. Tetapi jangan hidup dalam kepura-puraan. Kondisi ketiga adalah menghormati dan menguduskan ruang altar. Tempat altar harus diperlakukan sebagai ruang suci, bukan di tengah kekacauan atau gangguan. Tidak boleh ada televisi menyala di sebelahnya atau digunakan untuk hal lain. Siapkan dengan kasih, meskipun sederhana tetapi bersih, rapi, dan penuh hormat. Gunakan kain yang layak dan jaga semuanya tetap teratur. Tuhan berkata kepada Musa untuk melepas sandal karena tanah itu kudus. Jika Tuhan menguduskan tempat sederhana karena kehadirannya, apalagi ruang di rumah Anda yang didedikasikan untuknya. Jika Anda memperlakukan altar dengan sembarangan, kehadiran itu akan memudar. Debu akan menumpuk dan secara rohani tempat itu menjadi mati, meskipun secara fisik masih ada. Sekarang, bagaimana Anda tahu bahwa altar itu bekerja dalam hidup Anda? Ada 3 tanda nyata dan bertahap. Tanda pertama adalah perubahan suasana rumah. Orang yang datang mulai merasakan kedamaian tanpa tahu mengapa. Pertengkaran berkurang, anak-anak lebih tenang, tidur menjadi lebih nyenyak. Ada rasa perlindungan dan kehadiran yang nyata. Anda sendiri akan lebih ingin berada di rumah dan tertarik untuk berdoa. Tanda kedua adalah perubahan di dalam diri Anda. Pikiran menjadi lebih tenang dan tidak lagi penuh kegelisahan. Anda mulai merasakan bimbingan halus dari Roh Kudus. Keputusan menjadi lebih jelas dan hati lebih peka membedakan yang baik dan yang jahat. Ide dan solusi muncul yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Anda mulai memiliki kepekaan rohani yang lebih tajam. Tanda ketiga adalah perubahan dalam situasi hidup. Pintu yang tertutup mulai terbuka sedikit demi sedikit. Orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Kebutuhan mulai tercukupi dengan cara yang tidak terduga. Tidak semuanya terjadi sekaligus, tetapi Anda mulai melihat pola yang nyata. Sejak altar itu ada, sesuatu mulai bergerak. Rantai yang mengikat Anda mulai patah. Hutang mulai terbayar. Pekerjaan muncul. Hubungan dipulihkan. Itu adalah buah nyata dari campur tangan ilahi. Namun sekarang perhatikan, ini karena banyak orang gagal, bukan karena altar tidak bekerja, tetapi karena mereka melakukan kesalahan fatal. Kesalahan pertama adalah membuat altar lalu melupakannya. Di awal penuh semangat, tetapi setelah itu tidak pernah lagi berdoa di depannya. Altar bukan dekorasi, tetapi komitmen rohani. Seperti hubungan, altar membutuhkan perhatian setiap hari. Jika Anda mengabaikannya, Anda sedang mengatakan bahwa Tuhan bukan prioritas, dan perlahan kuasa itu akan menghilang. Kesalahan kedua adalah hanya datang untuk meminta tanpa pernah bersyukur. Anda hanya datang saat butuh sesuatu. Tidak pernah datang untuk memuji atau mengasihi Tuhan. Tuhan bukan mesin yang memberi permintaan. Dia adalah Bapa. Jika hubungan Anda hanya didasarkan pada kebutuhan, iman Anda belum dewasa. Rasa syukur membuka aliran rahmat. Tanpa syukur, hati menjadi tertutup. Ingat, dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali bersyukur. Untuk setiap permohonan, luangkan waktu yang sama untuk bersyukur. Sebutkan 1 persatu berkat yang sudah Anda terima.
bahkan hal-hal kecil seperti hidup, keluarga, dan kesehatan. Jadikan satu hari khusus hanya untuk ucapan syukur. Kesalahan ketiga adalah jatuh ke dalam takhayul, menganggap benda altar memiliki kuasa dengan sendirinya. Lilin bukan sahir, rosario bukan jimat, air suci bukan ramuan ajaib. Semua itu hanyalah sarana yang menunjuk kepada Tuhan. Kuasa sejati hanya berasal dari Tuhan dan iman Anda kepadanya. Jika Anda menaruh kepercayaan pada benda, Anda menutup karya Roh Kudus. Itu menjadi bentuk penyembahan berhala yang tersembunyi. Setiap kali menggunakan benda altar, arahkan iman Anda langsung kepada Tuhan. Ketika menyalakan lilin, ingat bahwa Kristus adalah terang. Ketika memegang rosario, ingat bahwa Anda berdoa bersama Bunda Maria menuju Tuhan. Ketika menggunakan air suci, ingat bahwa kuasanya berasal dari nama Yesus. Iman yang benar memuliakan Tuhan dan membuka jalan bagi mukjizat. Sekarang tentang di mana Anda harus menempatkan altar. Pilih tempat yang tenang di rumah Anda, di mana Anda dapat berdoa tanpa gangguan terus-menerus. Pastikan tempat itu bersih, rapi, dan tidak berada di tengah kebisingan atau kekacauan. Lebih baik jika berada di kamar, ruang tamu, atau sudut khusus yang nyaman untuk berlutut. Tidak harus terlihat oleh tamu, yang penting mudah diakses oleh Anda dan keluarga. Cara menyusun benda-benda di altar juga memiliki makna rohani. Di bagian paling belakang dan paling tinggi, letakkan salib sebagai pusat altar. Di sebelah kanan salib, letakkan Alkitab yang terbuka di atas penyangga atau kain yang layak. Di sebelah kiri salib, letakkan wadah air suci. Di tengah altar, letakkan 2 lilin, masing-masing satu di setiap sisi salib. Gambar santo atau santa pelindung dapat diletakkan di salah satu sisi altar. Rosario dapat diletakkan melingkari dasar salib atau di dekat gambar santo atau santa. Di bagian depan altar, paling dekat dengan Anda, letakkan kotak permohonan. Jika memungkinkan, tambahkan bangku kecil atau alas untuk berlutut. Jika Anda memiliki sedikit waktu, cukup 5 menit setiap hari. Nyalakan lilin, doakan 1 Bapa Kami, 3 Salam Maria, dan 1 kemuliaan. Tambahkan doa spontan untuk menyerahkan hari Anda kepada Tuhan, atau mengucap syukur atas hari yang telah berlalu. Jika Anda memiliki lebih banyak waktu, bacalah 1 bagian Alkitab, doakan 1 peristiwa rosario, dan luangkan waktu dalam keheningan mendengarkan Tuhan. Tutup dengan rasa syukur dan padamkan lilin dengan hormat. Sekarang tentang waktu terbaik untuk berdoa. Waktu terbaik adalah pagi, antara pukul 5 hingga 7 atau malam, antara pukul 9 hingga 11. Waktu-waktu khusus yang kuat adalah pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, pukul 3 sore, dan pukul 9 malam. Namun yang terpenting bukan waktu, tetapi konsistensi. Pilih waktu yang bisa Anda lakukan setiap hari. Disiplin rohani lebih penting daripada momen emosional. Jika Anda memiliki keluarga, libatkan mereka dengan lembut. Biarkan anak-anak membantu menyalakan lilin dan menulis permohonan mereka. Jadikan momen doa sebagai pengalaman kasih, bukan kewajiban yang membosankan. Undang pasangan Anda tanpa memaksa dan berikan teladan melalui hidup Anda. Hormati jika ada anggota keluarga yang belum mau terlibat. Biarkan altar tetap menjadi tempat terbuka bagi mereka kapan saja. Kesaksian diam seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Dan sebelum kita mengakhiri, ada satu hal penting yang perlu Anda ketahui. Altar rumah bukan formula ajaib, tetapi komitmen nyata kepada Tuhan. Ketika Anda setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Mungkin tidak sesuai waktu Anda,
tetapi selalu dalam rencananya yang sempurna. Anda sekarang adalah bagian dari keluarga rohani yang berjalan bersama dalam iman. Sekarang saya mengajak Anda untuk melakukan 3 hal ini. Pertama, teruslah bertumbuh dalam doa setiap hari. Kedua, bagikan pengalaman Anda agar iman orang lain dikuatkan. Ketiga, jadilah alat Tuhan untuk membawa terang kepada orang lain. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengajak Anda melakukan satu tindakan iman yang sederhana, tetapi penuh kuasa. Tuliskan doa ini di kolom komentar dengan hati yang sungguh percaya, seolah-olah Anda sedang mengucapkannya langsung di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan rumah kami tempat kediaman-Mu. Datanglah, tinggallah, dan ubahlah hidup kami sekeluarga. Amin. Jangan biarkan doa ini hanya lewat di hadapan Anda, tetapi nyatakan iman Anda melalui kata-kata itu. Karena setiap doa yang keluar dari hati yang tulus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan sekarang, simpanlah ini dalam hati Anda. Altar di rumah bukan sekadar tempat, tetapi sebuah keputusan setiap hari untuk mencari Tuhan dengan setia. Ketika Anda datang dengan kerendahan hati, bahkan tanpa kata-kata, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan bekerja dalam diam. Jangan menganggap kecil doa yang sederhana, tetapi setia. Karena disitulah rahmat mulai mengalir dan hidup perlahan diubahkan. Tetaplah setia, meskipun belum melihat hasil. Tetaplah berdoa, meskipun hati terasa kering. Karena pada waktunya Anda akan menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dahulu bekerja, bahkan sebelum Anda memintanya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.